Nah, pada bagian ini saya akan mengajak kita untuk lebih terarah pada pemberdayaan ekonomi warga dan masyarakat, terutama dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan masyarakat. Mungkinkah? Yang pertama, kata kuncinya adalah kewirausahaan. Kata kunci yang pertama adalah kewirausahaan. Kewirausahaan. Kewirausahaan adalah suatu nilai, semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha secara inovatif dan kreatif, atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja teknologi produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik atau untuk memperoleh keuntungan yang besar. Kalau di rumus umum kewirausahaan dibilang begitu, ya. Nah, ini kata kunci yang penting adalah nilai, semangat, sikap atau perilaku, kemampuan, lalu poin yang berikutnya adalah inovatif dan kreatif. Itu kewirausahaan. Jadi kalau mau diringkas nih ya, itu wirausaha intinya ada 4 poin ini. Satu, nilai, punya nilai. Dua, semangat, punya semangat. Tiga, sikap, jadi ada perilaku yang diwujudkan. Dan yang keempat adalah kemampuan. Jadi bukan hanya sikap, tapi memang ada kemampuan. Saya ulangi, nilai, semangat, sikap, dan kemampuan. Itu yang terkait dengan wirausaha. Nah, dengan kata lain, kewirausahaan itu terkait dengan nilai yang diwujudkan dalam perilaku untuk mencapai tujuan, kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, kreativitas dan inovasi, sehingga mendapatkan nilai lebih. Ini yang terkait dengan kewirausahaan. Nilai yang diwujudkan dalam perilaku untuk tujuan tertentu, kemampuan untuk mencipta sesuatu yang baru dengan kreativitas dan inovasi, lalu ada nilai lebih. Wirausaha ada di situ rumusannya. Nah, kalau pakai lampiran keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil gitu ya, ini lebih gampang ini karena dicantumkan bahwa wirausaha adalah orang yang punya semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan. Ini gampang dipahami. Wirausaha adalah orang yang mempunyai sikap, semangat, perilaku, dan kemampuan untuk kewirausahaan. Nah, tapi kita tidak usah terlalu pusing dengan ini, karena yang penting nanti bagaimana kita selain paham itu menerapkannya. Ya, saudara-saudara, dulu dulu itu ya, biasanya pasti orang yang sudah puncak karir lah gitu, paling sekitar 45-an gitu. 50-an bahkan gitu. Hampir jarang ada orang di bawah 45 gitu. Tapi sekarang zaman berubah. Semuanya bisa terjadi, semangat, kemampuan belajar dan seterusnya. Contoh ini, kawan kita ini, dia Valencia, dia mulai umur 20 tahun ketika masih mahasiswi kan. 20 tahun bayangkan. Tapi sekarang dia udah sukses, dia udah lulus dan dia tidak hanya jual di dalam tapi jual luar negeri yang paling banyak ya. Jadi mudah nggak masalah asal mau menjadi wirausaha, memiliki jiwa wirausaha. Ini masalahnya bukan soal umur, tapi soal pemahaman dan keberanian untuk melangkah. Gitu.
Ya, wira usaha muda. Dia Valencia ya, tadi sudah saya sampaikan ya. Itu kelahiran Semarang 1994 dan dia umur 20 tahun sudah mulai ya. Kemudian sambil kuliah dan sekarang sudah selesai, dia alumni Sistem Informatika angkatan 2009 di Universitas Multimedia Nusantara. Dia menjual baju batik non printing, artinya tulis, dan punya keunikan, dan itu harganya juga berkelas gitu ya. Nah, ini keberanian untuk bersikap, lalu inovatif, kreatif, ini ciri khas dari wirausaha. Yang menarik mulai dari hobi ya, berawal cinta pada batik. Lalu hobi itu berani beralih menjadi profesi gitu. Dia mengoleksi baju batik non printing. Lalu ia menjual baju modern dengan batik khas kultur yang dimodifikasi gitu. Nah, waktu semester 3 melalui Facebook dia menjual ke teman-temannya dan pada mulanya omset awal maksimal cuma 20 potong per bulan hingga 600 potong per bulan gitu. Jadi, nah dia menjadikan diri sendiri sebagai model. Dia memperkerjakan kaum difabel. Itu sudah suatu inovasi kreativitas yang luar biasa. Sekarang jangan ditanya, dia sudah mendunia dengan menjadi wirausaha muda yang sukses luar biasa. Ini bisa diikuti oleh siapapun, asal kita mau, berani, dan serius. Nah, contoh-contoh lain cukup banyak ya. Selain nama Dea Valencia yang berhasil memperkenalkan batik kultur ke dunia, bahkan tidak hanya di Indonesia, kita juga tahu tentang William Tanuwijaya yang berhasil mendirikan Tokopedia.com. Kita juga tahu kisahnya ya. Ada juga Ahmad Zaki yang anak Sragen itu ya, yang berhasil membesarkan Bukalapak.com. Nah, siapa tahu kitalah yang selanjutnya. Kenapa tidak? Karena apa? Itu tergantung niat, sikap, dan inovasi dan kesungguhan kita. Contoh-contoh itu tadi bisa diikuti. Saudara perlu mencermati ini. Hanya sedikit orang yang lahir dengan bakat kewirausahaan. Sedikit orang. Tapi kebanyakan orang adalah memiliki keinginan dan kemampuan seorang individu. Keinginan dan kemampuan seorang individu untuk menjadi seorang wirausaha sukses suatu hari nanti. Dan itu yang perlu dipupuk serta dibentuk sejak dini. Ingat, keinginan, kemampuan. Itu kata kunci yang penting buat kita. Nah, begitu. Yang pertama tadi kita sudah belajar tentang apa kewirausahaan, contoh-contohnya, dan banyak anak atau orang muda, bukan orang tua saja yang sudah menjadi wirausaha. Nah, pada bagian yang kedua ini kita akan mencermati secara khusus bagaimana menumbuhkan jiwa wirausaha bagi warga dan masyarakat. Bagaimana menumbuhkan jiwa usaha, wirausaha itu bagi warga dan masyarakat. Dan ini tidak begitu mudah, tetapi bisa dilakukan tentu dengan urutan dan cara dan strategi yang kita akan pelajari. Sebelum diteruskan, saya mau ingatkan dulu bahwa jiwa wirausaha itu bukan karena bakat, tetapi karena dilatih. Saya ulangi, jiwa wirausaha bukan karena bakat, tapi karena dilatih. Saudara, saya, kita mau sadar lalu melatih diri. Nah, itu bisa. Saudara, wirausaha itu menjadi ujung tombak dalam pertumbuhan perekonomian kita. Maka semakin banyak muncul wirausaha, maka perkembangan suatu negara akan lebih pesat lagi.
paling tidak 2%. Sekarang wirausahawan itu baru 0,5%, masih terlalu kecil sekali, terlalu kecil gitu. Harusnya 2% gitu. Nah, diharapkan oleh pemerintah, oleh kita semua melalui lembaga-lembaga yang terjun di sini itu ada melatih wirausahawan muda dan itu moga-moga berhasil. Saya bersyukur Duta Wacana membekali Anda semua yang sudah lulus S1 untuk kemudian lebih mencermati teologi sosial, bahkan tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat yang di sini adalah menjadi wirausaha. Moga-moga ini mempengaruhi dan melatih kita untuk kita ikut ambil bagian secara nyata. Itu saja. Nah, untuk menumbuhkan jiwa wirausaha, entrepreneur gitu ya, dari kita maupun sekitar kita, maka perlu yang namanya perubahan paradigma. Di sesi sebelumnya kita sudah menyinggung sedikit tentang itu. Perubahan paradigma, pola pikir, dan seterusnya. Kalau enggak mungkin. Pada era pemerintahan sebelumnya, kalau masyarakat mau hidupnya lebih sejahtera, lalu dibagikannya lah BLT, bantuan langsung tunai, uang itu ya. Apakah itu menolong? Enggak. Karena apa? Karena kemiskinan itu tidak bisa diperangi dengan uang. Kemiskinan itu harus diatasi dari pola pikir, paradigma dari masyarakat itu. Supaya mereka menyadari. Kalau langsung diberi uang, enggak bisa. Enggak menyelesaikan masalah. Maka perlu perubahan paradigma. Perubahan paradigma itu tidak hanya masyarakat sana, tapi mulai dari kita, kan kita yang mau ikut ambil bagian. Pertama adalah perlu paradigma yang harus diubah tentang gereja. Gereja bukan gedung, gereja bukan lembaga, gereja adalah komunitas basis, gereja adalah orang-orang yang dipanggil untuk keluar berkarya. Ini juga harus ditekankan. Kalau enggak, ya kita akan bikin gedung bagus-bagus, kegiatan habis duit banyak, lalu untuk diri sendiri dan yang luar nanti dulu paling cuma aksi-aksian. Maksudnya ada aksi Natal, aksi Paskah, aksi apa gitu. Tapi tidak dibikin yang rutin, berkesinambungan dengan evaluasi yang jelas, dengan strategi yang memadai, dengan target yang terarah enggak gitu. Itu yang saya lihat loh, yang saya lihat. Tentu apa yang saya lihat belum tentu mewakili semuanya. Nah, yang kedua adalah perubahan paradigma dari majelis gereja. Majelis gereja itu bukan penguasa komunitas, majelis gereja itu adalah orang-orang yang dipanggil untuk melayani dan menjadi pemimpin yang bisa memimpin jemaat untuk berkarya sebagaimana dikehendaki oleh Kristus. Tidak hanya ke dalam, tentu keluar juga. Nah, paradigma ini juga harus ditata begitu. Sepanjang paradigma lama, majelis itu menjadi pemimpin jemaat internal, mengatur kegiatan internal saja misalnya gitu. Dan hampir selalu sedikit kegiatan keluar. Ya udah, itu susah kita mau ambil bagian ke masyarakat. Hal yang tidak berbeda juga perubahan paradigma pada tim panitia, komisi, pokja, dan seterusnya di dalam gereja yang dalam pengamatan saya itu sebagian besar malah hampir semua gitu itu urusannya intern ke dalam gitu dan hampir sedikit yang keluar. Kalau itu yang dilakukan terus-menerus, ya kita tidak akan bisa berbuat sesuatu untuk masyarakat sekitar kita. Karena kita jadi terlalu asik dengan diri kita sendiri. Nah, itu perlu perubahan paradigma. Bahwa komisi, tim, panitia, pojak, atau apapun namanya, itu selain ke dalam, dia bertugas juga untuk keluar. Dia pembinaan tapi juga kesaksian pelayanan keluar. Gitu. Perubahan paradigma lainnya yaitu tentang warga gereja dan pergumulan-pergumulannya. Apakah kita memahami pergumulan-pergumulan yang ada di warga gereja? Gitu.
Itu bukan soal pertobatan saja, itu real tentang kehidupan, tentang ekonomi, tentang masalah keluarga, tentang ini, tentang itu. Nah, ini harus diubah. Bahwa mereka juga perlu diajak ambil bagian untuk pelayanan keluar. Itu bukan untuk dilayani, tapi untuk bersaksi bersama-sama. Ini perubahan paradigma pada warga gereja dan pergumulannya secara umum juga. Dan yang berikutnya, yang terakhir ini ya perubahan paradigma tentang tugas dan perutusan gereja keluar ke masyarakat. Sebetulnya gereja ada untuk apa? Menurut Alkitab, apa yang dimaui Yesus tentang gereja? Apakah untuk asik-asik ke dalam sendiri atau untuk keluar, untuk bersaksi, untuk berkarya seperti Kristus? Nah, kalau seperti itu bagus, berarti sudah ada perubahan paradigma. Tapi kalau belum, ya itu berarti masih ke dalam. Itu yang perlu perubahan. Kita tidak mungkin bisa melayani ke masyarakat kalau paradigmanya seperti itu. Nah, dari semua yang diure tadi, sebetulnya saya mau mengajak kita untuk lebih melihat bahwa sebetulnya entrepreneur atau wirausaha, kewirausahaan itu bukan sekedar bicara tentang bisnis, modal uang, kesempatan, dukungan pemerintah dan lain-lain. Enggak. Tapi yang pertama-tama dan utama adalah tentang perubahan paradigma yang menyangkut ini filosofi si babu runcing itu. Keberanian, kegigihan, harapan. Dan itu membuat action tindakan yang tepat. Saya menyebut filosofi bambu runcing karena ya pada zaman dulu gitu, ketika perang kemerdekaan senjatanya itu memang bambu runcing, musuhnya pakai senapan yang jarak 100 meter, das gitu lalu kena gitu ya. Dan memang belum canggih seperti senjata sekarang ya. Tapi memang tetap ya kalau dinalar ya menang senapannya musuh bambu runcing. Bambu runcing kan harus mendekat. 1 atau 2 meter. Sementara ini bisa 100 meter bisa bunuh orang itu dengan senapan. Tapi fakta membuktikan bahwa kemerdekaan itu direbut hanya dengan modal bambu runcing, meskipun kemudian merebut senjata musuh dan seterusnya. Nah, filosofi si bambu runcing adalah keberanian, kegigihan, dan harapan. Nah, kalau itu tidak ada pada kita, ya udah jangan berharap banyak. Karena apa, berani aja enggak, berpikir yang kritis saja takut ngapain. Belum soal gigih, apalagi tentang harapan. Maka mulai dari diri sendiri tentang kewirausahaan dan bagaimana kita melayani masyarakat nantinya. Berikutnya strategi yang perlu dibuat kalau kita mau ke warga atau ke masyarakat ya tentang itu pemberdayaan ekonomi, lalu mereka tumbuh menjadi orang yang berwirausaha, entrepreneur gitu. Maka yang pertama-tama adalah penyadaran. Penyadaran, ya, penyadaran. Metodenya macam-macam, tapi penyadaran itu intinya. Ini tidak bisa tidak. Kita di awal pertemuan kita ada seorang yang cuek ya, ada apa-apa diem, ada apa-apa diem. Tapi setelah dia mengalami penyadaran, dia berubah. Penyadaran itu yang pertama. Yang kedua adalah perencanaan. Penyadaran saja tanpa perencanaan tidak bisa. Karena kita mau punya goal bersama-sama di masyarakat. Maka perencanaan juga harus dibuat. Lalu yang ketiga, programnya, program entrepreneurnya itu mau ngapain, apa gitu. Nanti kalau Anda terjun ke masyarakat, poin-poin ini harus jelas. Penyadaran, perencanaan, dan programnya gitu. Nah setelah itu, baru perlu secara serius dibuat tindak lanjut untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan atau entrepreneur di dalam gereja, bahkan apalagi di masyarakat sekitar kita. Jadi ada tindak lanjutnya yang harus dibuat ya.
Tidak cukup seperti tadi ada penyadaran, ada perencanaan, tapi memang ada program, tapi juga harus ada tindak lanjut yang real. Nah, yang terakhir, saudara-saudara, yang perlu dilakukan adalah memupuk keberanian. Berani dulu memupuk keberanian. Dah sadar, ya harus berani. Kedua, menjaga kegigihan. Ada orang yang berani, tapi nggak gigih. Ada kesulitan sedikit, brek, ngelokro, semplah, berhenti. Ya nggak sampai itu tujuan untuk berwirausaha. Keberanian harus diikuti dengan kegigihan. Nah, cukup belum? Ya, yang ketiga adalah meyakini harapan. Keberanian, kegigihan, dan harapan. Pipa dan ember yang tadi ya, strategi awal, itu kenapa dia bertahan terus ya? Karena dia berani, gigih, tapi punya harapan. Iki kena air ya, air dari bukit sana bisa disalurkan pipa. Nah, dia tidak usah usung ember, dia tinggal ngitung berapa kubik setiap orang dan itu uang mengalir gitu. Nah, harapan. Maka jaga harapanmu. Harapan-harapan itu kalau hilang, kita kehilangan idealisme gitu. Makanya memupuk keberanian, menjaga kegigihan, dan meyakini harapan. Ini poin-poin yang saya sampaikan tentang bagaimana kita bisa melakukan, melatih, memupuk ya pemberdayaan ekonomi melalui kewirausahaan di warga dan masyarakat. Itu.